Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afnan. Hari ini kita akan belajar tentang ekologi dan keanekaragaman hayati, atau kita kenal dengan nama biodiversitas. Itu ya. Hari ini kita akan belajar bab ini atau bab ekologi dan keanekaragaman hayati. Materi utamanya dari judul babnya itu ada dua, yaitu adalah ekologi dan yang kedua adalah keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita lanjut, nanti sepanjang video ini ada beberapa tugas atau ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab pada buku tugas, gitu ya. Jadi jangan skip, jangan dipercepat, kalian simak baik-baik videonya, karena di pertengahan video atau di sepanjang video akan muncul pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian tulis di buku tugas. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu ekologi. Nah, kita akan masuk ke ekologi. Nah, di ekologi ini kita akan berfokus pada yang namanya ekosistem. Dari ekosistem ini kita akan kenal istilah ekologi. Langsung saja kita masuk ke ekosistem. Nah, ekosistem ini itu sebenarnya bisa kalian temukan dimanapun, gitu ya. Karena ekosistem di mana-mana itu pasti ada, dan di banyak tempat itu biasanya terdapat yang namanya ekosistem. Di belakang rumah kalian, di depan rumah kalian, dimanapun itu adalah ekosistem. Jadi apa itu ekosistem? Ekosistem itu memiliki arti hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan. Saya ulangi, ekosistem adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan, gitu ya. Nah, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan kita sebut sebagai ekologi. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari ekosistem. Nah, sampai sini semoga dapat dipahami ya. Lanjut, di dalam ekosistem itu pasti ada yang namanya makhluk hidup dan pasti ada yang namanya lingkungan, gitu ya. Jadi di setiap ekosistem pasti ada dua komponen. Komponen pertama itu adalah komponen biotik. Komponen yang kedua adalah komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik itu adalah komponen yang berisikan makhluk hidup. Komponen abiotik adalah komponen yang berisikan benda mati. Itu adalah komponen-komponen yang menyusun ekosistem. Mari kita fokus pada contoh ekosistem yang tertampil atau yang ada pada layar kalian. Nah, di layar kalian ini ada dua gambar ekosistem. Yang pertama, bagian atas ini adalah ekosistem pegunungan, dan bagian bawah ini adalah ekosistem perairan.
Mari kita lihat komponen-komponennya. Yang pertama, komponen biotik atau komponen yang berisikan makhluk hidup. Apa saja pada ekosistem pegunungan ini komponen biotiknya? Nah, beruang itu adalah makhluk hidup, maka dia adalah komponen biotik. Kelinci, dia adalah makhluk hidup, maka dia adalah komponen biotik. Kemudian ada pohon, dia adalah komponen biotik. Nah, pada ekosistem yang laut atau yang perairan sama. Mana sajakah komponen biotiknya? Ikan adalah komponen biotik. Ubur-ubur adalah komponen biotik karena dia makhluk hidup. Rumput laut atau alga, dia adalah makhluk hidup, maka termasuk ke dalam komponen biotik. Nah, dari sini kalian sudah tahu komponen-komponen biotik. Selanjutnya, komponen abiotik. Mana sajakah komponen abiotik pada gambar yang tertampil pada layar kalian? Batu, dia adalah benda mati, maka dia adalah komponen abiotik. Kemudian air pada ekosistem di bawahnya, dia adalah komponen abiotik karena dia adalah benda mati. Nah, itu adalah komponen-komponen yang menyusun ekosistem. Langsung saja kita masuk ke tugas yang pertama. Atau kita masuk pertanyaan yang pertama. Silakan dijawab pada buku tugas. Sebutkan komponen biotik dan abiotik pada gambar selain yang telah disebutkan. Sebutkan komponen biotik dan komponen abiotik pada gambar yang ditampilkan selain yang sudah disebutkan. Silahkan dijawab pada buku tugas kalian. Kalian boleh stop videonya, screenshot atau screen capture atau tangkap layar untuk bisa meneliti, memperhatikan lebih jelas komponen biotik mana saja atau apa saja yang belum disebutkan dan komponen abiotik apa saja yang belum disebutkan pada gambar. Selanjutnya, di dalam ekologi itu dikenal juga yang namanya tingkatan organisasi kehidupan. Jadi, organisasi kehidupan di dalam lingkungan atau di dalam alam itu ada tingkatan-tingkatannya dalam konsep ekologi. Dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling luas. Langsung saja, yang pertama, tingkatan yang paling rendah kita sebut sebagai individu. Individu itu adalah satu organisme. Contohnya, satu singa, maka kita sebut sebagai satu individu. 2 singa, maka kita sebut sebagai 2 individu.
3 singa, maka kita sebut sebagai 3 individu. Contoh lain, 1 singa, 1 burung elang, maka itu adalah 2 individu. 1 elang, 1 individu. 2 elang, 2 individu. 3 elang, 3 individu. Itulah yang namanya individu. Kemudian kita masuk ke tingkatan yang lebih tinggi. Kita sebut sebagai populasi. Saya ulangi, kita sebut sebagai populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan individu sejenis. Populasi adalah kumpulan individu satu jenis. Jadi jika ada singa yang jumlahnya lebih dari 1 di dalam suatu tempat, itu kita sebut sebagai populasi. Dan jumlahnya pasti lebih dari 1. Kemudian ada sekelompok gajah, maka kita sebut sebagai populasi gajah. Ada sekelompok sapi, kita sebut populasi sapi. Itulah yang namanya populasi, kumpulan individu satu jenis. Selanjutnya, tingkatan yang lebih tinggi dari populasi, namanya adalah komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah kumpulan berbagai jenis populasi yang hidup pada tempat dan waktu yang sama. Jadi komunitas adalah kumpulan berbagai jenis populasi yang hidup pada tempat dan waktu yang sama. Ini mengarah kepada makhluk hidup. Contoh, komunitas sawah. Berarti di sawah itu ada berbagai jenis populasi. Contoh, populasi padi, populasi rumput, populasi belalang, populasi tikus, populasi ular, populasi elang. Keenam makhluk hidup ini hidup di dalam satu tempat dan dalam waktu yang sama, maka disebut komunitas. Gitu ya. Itu adalah komunitas. Nah, sebelum kita lanjut ke tingkatan yang lebih tinggi, mari kita mundur ke belakang. Dari yang paling rendah adalah individu. Kumpulan individu namanya adalah populasi. Kumpulan berbagai jenis populasi yang hidup bareng pada tempat dan waktu yang sama disebut sebagai komunitas. Nah, karena komunitas mendiami tempat tertentu, pasti memiliki timbal balik terhadap lingkungan yang dia tempati. Itulah yang dinamakan ekosistem. Selanjutnya, tingkatan di atas ekosistem ada yang namanya bioma. Apa itu bioma? Bioma adalah ekosistem dengan ekosistem yang sangat luas, sederhananya ya. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki karakter tertentu. Contohnya bioma padang pasir. Itu adalah ekosistem yang sangat luas.
yang memiliki karakter berpasir, kering, panas, dan lain sebagainya. Ada bioma laut, ada bioma air sungai, ada bioma danau. Itu adalah ekosistem yang ukurannya besar dan memiliki karakter tertentu. Dan tingkatan yang paling luas itu adalah biosfer. Nah, ini meliputi seluruh permukaan bumi. Jadi kita mundur lagi ke belakang. Yang paling rendah individu berkumpul dengan jenis yang sama, namanya populasi. Populasi berkumpul dengan populasi yang lain atau kumpulan berbagai populasi yang hidup pada tempat dan waktu yang sama, itu disebut komunitas. Dan komunitas pastinya mendiami suatu tempat dan melakukan timbal balik. Itu yang disebut ekosistem. Ekosistem dengan ukuran yang sangat besar dan sangat luas kita sebut sebagai bioma. Bioma ini memiliki karakter tertentu. Dan yang terakhir, seluruh permukaan bumi kita sebut sebagai biosfer. Itu adalah tingkatan organisasi kehidupan di dalam ekologi. Ada istilah lagi yang perlu kalian tahu, namanya adalah habitat. Habitat itu, nama lainnya adalah tempat tinggal. Jadi jangan heran kalau ada kata habitat, kalian langsung saja di kepala kalian habitat adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup. Tempat tinggal namanya habitat. Itu ya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya berkaitan dengan ekosistem. Di dalam ekosistem itu pasti ada yang namanya timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan. Timbal balik ini selanjutnya kita kenal sebagai interaksi. Interaksi di dalam komponen ekosistem atau interaksi di dalam ekosistem itu bisa dibagi menjadi dua secara garis besar. Interaksi komponen biotik dengan biotik, kemudian interaksi komponen biotik dengan abiotik. Namun, kali ini kita berfokus pada interaksi biotik dengan biotik. Apa saja interaksi yang terjadi di dalam ekosistem antara biotik dengan biotik? Interaksi yang pertama kita sebut sebagai kompetisi. Apa itu kompetisi? Kompetisi bisa diartikan sebagai perlombaan, perebutan, bahkan persaingan. Contoh, sekelompok singa. Jadi singa itu hidup berkelompok, di mana di dalam satu kelompok itu jantan yang paling tua itu cuma satu, itu ya. Yang lain itu betina, itu ya. Betina ini bertugas untuk mencari makan dan sang jantan itu bertugas untuk menjaga wilayahnya. Maka jika ada satu kelompok singa bertemu dengan kelompok singa lain, itu akan terjadi kompetisi, akan terjadi perkelahian untuk perebutan wilayah antara singa jantan dan dengan singa jantan. Perkelahian itu bertujuan untuk merebut wilayah. Maka interaksi yang terjadi namanya kompetisi. Apakah ini terjadi pada hewan saja? Tentunya tidak. Ini terjadi juga dengan tumbuhan. Contoh kompetisi pada tumbuhan, salah satunya adalah
perebutan cahaya matahari, di mana setiap pohon akan berusaha menjadi pohon yang paling tinggi agar mendapatkan sinar matahari yang paling banyak. Atau akar, semakin panjang akarnya, maka perolehan airnya juga akan semakin banyak. Maka antar pohon akan saling memanjangkan akarnya untuk mendapatkan atau merebutkan air. Itulah yang disebut kompetisi. Nah, selanjutnya, predasi. Apa itu predasi? Predasi itu adalah peristiwa mangsa dan dimangsa. Atau jangan pakai ini, mohon maaf. Kita ganti istilahnya makan dan dimakan. Nah, sebenarnya predasi dan herbivori itu adalah peristiwa yang sama pada intinya, makan dan dimakan. Namun, predasi itu berfokus pada hewan atau kita sebut sebagai konsumen. Sedangkan herbivori itu peristiwa makan dan dimakan yang berfokus pada hewan dan tumbuhan. Nah, jadi predasi itu adalah hewan memangsa hewan lain, sedangkan herbivori adalah hewan memangsa tumbuhan. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam predasi dan herbivori ini dikenal dengan yang namanya rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Ya sama pengertiannya. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Mari kita fokus pada contoh gambar yang saya tampilkan di layar. Di sebuah ekosistem itu terdapat beberapa individu atau beberapa populasi, beberapa jenis makhluk hidup, diantaranya adalah rumput, kemudian ada belalang, kemudian ada katak, kemudian ada ular, kemudian ada elang, dan yang terakhir bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Nah, makhluk hidup ini itu akan melakukan interaksi predasi dan herbivori atau peristiwa makan dan dimakan. Nah, dari sini rantai makanan itu adalah urutan peristiwa makan dan dimakan. Di mana diawali dari produser atau produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri tanpa membutuhkan makhluk hidup lain. Itu kita sebut sebagai produsen. Salah satunya adalah rumput yang sesuai ada gambar ini. Rumput ini adalah produsen, dia nggak butuh makhluk hidup lain untuk mendapatkan makanan. Namun, rumput ini dimakan oleh konsumen tingkat pertama. Seperti yang ada pada gambar, yaitu belalang. Belalang itu makannya rumput, jadi rumput dimakan oleh belalang di dalam ekosistem tersebut. Kemudian, belalang akan dimakan oleh katak. Maka katak ini adalah konsumen tingkat kedua. Kemudian katak ini dimakan oleh ular. Maka ular ini kita sebut sebagai konsumen tingkat 3. Apakah ular ada yang memakan? Ada. Jika di dalam suatu ekosistem ada elang, maka ular itu adalah mangsa bagi elang.
di mana elang ini akan membawa ular dijatuhkan dari ketinggian yang sangat tinggi, kemudian dimakan oleh elang. Maka elang ini adalah konsumen tingkat 4. Nah, setelah elang ini mati, jika elang ini tidak ada yang memangsa, maka elang ini akan mati. Maka bangkainya itu akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Ini adalah rantai makanan. Dari rantai makanan ini kalian kenal dengan yang namanya produsen atau penghasil makanan. Kemudian produsen dimakan oleh makhluk hidup lain, itu kita sebut konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 akan dimakan makhluk hidup lain, yang memakan konsumen tingkat 1 namanya konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 pun dimakan makhluk hidup lain, yang memakan makhluk hidup tingkat 2 atau yang memakan konsumen tingkat 2 disebut konsumen tingkat 3. Yang memakan konsumen tingkat 3 disebut konsumen tingkat 4. Nah, setelah konsumen puncak ini mati, akan diuraikan oleh yang namanya dekomposer. Itu adalah rantai makanan. Maka di dalam predasi dan herbivori juga dikenal dengan istilah piramida makanan. Ini adalah piramida makanan. Yang paling bawah itu adalah produsen, di mana dia menciptakan makanan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk makhluk hidup lain. Nah, yang memakan produsen ini disebut konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 ini adalah herbivora atau hewan yang memakan tumbuhan. Jadi konsumen tingkat 1 itu semuanya adalah herbivora. Kemudian konsumen tingkat 1 ini akan dimakan oleh makhluk hidup lain yang disebut makhluk hidup konsumen tingkat 2. Jadi tingkat 1 dimakan oleh tingkat 2, tingkat 2 dimakan oleh tingkat 3, dan seterusnya sampai ke pengurai atau dekomposer. Jika ini mati, ini mati, ini mati, ini mati, itu akan diuraikan oleh yang namanya dekomposer. Ini adalah piramida makanan. Nah, selanjutnya kalian tahu bahwa rantai makanan itu hanya satu arah saja. Mari kita perkenalan dengan jaring-jaring makanan. Ini adalah jaring-jaring makanan. Ini lebih kompleks daripada rantai makanan karena arah makan dan dimakannya itu bercabang. Contoh, ini ada 3 produsen di dalam suatu ekosistem. Nah, produsen ini akan dimakan oleh konsumen tingkat pertama, di mana wortel dimakan oleh kelinci, rumput dimakan oleh kelinci juga, kemudian ada padi dimakan oleh tikus dan dimakan oleh belalang serta dimakan oleh burung. Nah, dari sini kita tahu bahwa 1, 2, 3, 4 itu adalah konsumen tingkat 1. Burung ini bisa berlaku konsumen tingkat 2, tapi yang 3 ini adalah konsumen tingkat 1. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah konsumen tingkat 2. Ya, di mana dia memakan konsumen tingkat 1. Ini adalah jaring-jaring makanan di mana arah makan dan dimakannya lebih dari 1. Itu ya, namanya jaring-jaring. Itu adalah predasi dan herbivori. Selanjutnya, interaksi yang terakhir kita sebut sebagai simbiosis. Simbiosis itu adalah 2 makhluk hidup yang hidup berdampingan, bisa merugikan, bisa menguntungkan, atau bisa biasa aja. Itu ya. Mari kita bahas satu persatu.
simbiosis. Simbiosis itu ada 3 jenis. Yang pertama ada mutualisme, yang kedua ada parasitisme, yang ketiga ada komensalisme. Mari kita ke mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya seperti pada gambar berikut. Ada kupu-kupu. Ada kupu-kupu ini. Kupu-kupu ini sedang mengambil nektar yang ada di bunga. Hubungan antara dua makhluk hidup ini itu adalah simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Si kupu-kupu untung karena dapat nektar atau madu dari bunga. Si bunga untung karena dibantu penyerbukannya, di mana kaki dari kupu-kupu ini akan menempel pada serbuk sari. Kemudian ketika kupu-kupu ini terbang di atas bunga yang lain, maka ada kemungkinan serbuk sarinya jatuh di kepala petik. Dan terjadilah yang namanya penyerbukan. Maka peristiwa ini disebut sebagai simbiosis mutualisme. Si kupu-kupu untung dapat nektar atau madu, dan si bunga untung karena dibantu penyerbukannya. Selanjutnya, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu adalah hubungan dua makhluk hidup di mana yang satu rugi, yang satu untung. Contohnya, mari kita lihat gambar yang ada pada layar kalian. Ada makhluk hidup berambut dan ada kutu. Nah, kutu ini akan mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang ditinggali kutu ini akan rugi. Si kutu dapat nutrisi dari darahnya dan bertempat tinggal di rambutnya. Dan sang pemilik rambut akan rugi karena darahnya akan dihisap oleh kutu. Berarti di mana ada yang satu rugi, kemudian ada yang untung, maka disebut sebagai simbiosis parasitisme. Kemudian simbiosis yang terakhir disebut simbiosis komensalisme atau simbiosis di mana yang satu untung, yang satunya tidak untung, tapi tidak rugi. Biasa saja. Contohnya apa? Simbiosis komensalisme adalah tanaman anggrek yang menempel pada pohon yang tinggi. Ini adalah simbiosis komensalisme. Bagi si anggrek itu untungnya bukan mendapatkan nutrisi, tapi mendapatkan cahaya dengan cara menempel pada batang pohon ini. Dan pohon besar ini yang ditempelin sama anggrek itu tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan. Karena si anggrek tidak mengambil nutrisi dari batangnya. Gitu ya. Itu adalah simbiosis komensalisme. Nah, sekarang kita masuk ke tugasnya. Tadi tugas nomor 1 sudah. Sekarang kita masuk ke tugas yang nomor 2. Nomor 2, tugasnya itu berkaitan dengan rantai makanan yang ada pada gambar ini. Perhatikan rantai makanan baik-baik. Apa yang terjadi?
pada makhluk hidup pada gambar rantai makanan jika ular punah. Nah, nih. Jika ular punah, apa yang terjadi pada makhluk hidup yang lain? Ini elangnya gimana? Kataknya gimana? Dalangnya gimana? Rumputnya gimana? Jika ini nggak ada, silakan dijawab pada buku tugas. Ini soal nomor 2. Nah, silakan kalian boleh ambil gambar, kalian boleh stop videonya, kalian screen capture atau screenshot, kalian amati apa yang terjadi jika ular punah. Soal yang ketiga. Carilah contoh simbiosis. Maaf, saya ulangi. Sebutkan peristiwa dari simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme selain yang telah disebutkan. Nah, untuk video ini materinya saya cukupkan. Berarti kita sudah belajar tentang ekosistem, ekologi, komponen ekosistem, biotik dan abiotik, tingkatan organisasi, dan interaksi antar komponen ekosistem. Silahkan dikerjakan tugasnya atau soalnya, ada 3 tadi. Silahkan kalau belum tahu atau belum paham, kalian bisa putar ulang. Kalian cari soalnya, silakan dijawab di buku tugas. Nah, untuk tambahan, videonya nanti akan ada 3 series dan di setiap video akan ada tugas. Nah, di video ini ada 3 soal, silakan dijawab di buku tugas. Terima kasih untuk hari ini, silakan barangkali ada yang ditanya, tanyalah melalui WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.